Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan proyek UAS basis data dengan dosen pengampu Ibu Maulani Mutiarani dengan beranggotakan saya sendiri Nita Kosimah Beruginting dengan NIM 2102934 dan rekan saya yaitu Yulia. Baik, perkenalkan nama saya Yulia Ramadhani dengan NIM 21029050. Kemudian ada Ika Baik, saya Sindika Puspita dengan NIM 21029042. dan ada Daratu. Ratu Eliza dengan NIM 21029004. Saya Fia Anissa Rahima dengan NIM 21029130. Baiklah, yang pertama itu akan membahas tentang latar belakang. Semakin berkembangnya teknologi saat ini, maka kebutuhan penyimpanan data dalam skala yang besar sangat dibutuhkan, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar. Perangkat database sangat berperan penting dalam perkembangan usahanya. Banyak database yang digunakan untuk beberapa aplikasi, diantaranya MySQL, Access, Oracle, Paradox, dan lain sebagainya, dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Dengan adanya perangkat database, semakin memudahkan dalam pengolahan data, proses lebih cepat, dan penyimpanan data lama akan tetap tersimpan, sehingga kita tidak perlu lagi melihat berbagai tumpukan file-file, terutama dalam pemrosesan data. Misalkan, pada suatu instansi atau lembaga pendidikan yang memerlukan suatu kemudahan dan waktu yang efisien dalam pengolahan data dan nilai. Untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut, dibutuhkan suatu perangkat lunak yang dapat memudahkan pengolahannya. Sistem pengolahan data mahasiswa dimulai dari data pendaftar peserta didik. Semua proses tersebut menggunakan berbagai data yang harus diolah. Untuk memudahkan pendataan data, maka diperlukan sebuah database sehingga waktu pemrosesan bisa lebih cepat. Oleh karena itu, pada makalah ini yang berjudul Pendaftar Peserta Didik. Yang kedua itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dibuat perumusan masalah, yaitu bagaimana cara pendaftaran peserta didik, mendaftar di sebuah SMA, jurusan dan kelas, dan yang terakhir yaitu wali kelas. Yang pertama, uraikanlah masalah atau kasus yang akan diselesaikan dalam bentuk paragraf. Pendaftaran peserta didik memiliki atribut nama, jenis kelamin, agama, NISN, alamat, tempat tanggal lahir, nomor HP siswa, nama ayah, nomor HP ayah, nama ibu, nomor HP ibu, email. Yang mendaftar di sebuah SMA dengan atribut nama SMA, alamat SMA, NPSN, akreditasi. Setelah diterima, dibagi berdasarkan jurusan dan kelas dengan atribut nama jurusan, kelas, jumlah siswa, dan setiap kelas memiliki wali kelas dengan atribut nama guru, NIP, mapel. Yang kedua, tentukan enterprise, entitas, atribut, elemen kunci, dan selanjutnya akan dibuat dalam bentuk tabel. Enterprise dari masalah di atas yaitu sekolah, dan entitas dari masalah di atas yaitu peserta didik, SMA, jurusan dan kelas, wali kelas. Maka masalah di atas memiliki 4 entitas. Selanjutnya atribut. Entitas peserta didik memiliki atribut yang pertama, nama, jenis kelamin, agama, NISN, alamat, tempat tanggal lahir, nomor HP siswa, nama ayah, nomor HP ayah, nama ibu, nomor HP ibu, email. Enterprise yang kedua yaitu SMA memiliki atribut nama SMA, alamat SMA, NPSN, akreditasi. Enterprise yang ketiga yaitu jurusan dan kelas memiliki atribut nama jurusan, kelas, jumlah siswa. Enterprise yang terakhir yaitu wali kelas memiliki atribut nama guru, NIP, mapel. Selanjutnya elemen kunci yaitu NISN, NPSN, NIP, kode jurusan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai EF diagram. Seperti yang sudah kita ketahui, kita memiliki 4 entitas. Yang pertama ada peserta didik, yang kedua SMA, dan yang ketiga jurusan dan kelas, serta yang terakhir adalah wali kelas. Untuk yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik sendiri terdiri atas beberapa atribut, yaitu nama, jenis kelamin, agama, NISN, alamat, tempat tanggal lahir, nomor HP siswa, nama ayah, nomor HP ayah, nama ibu, nomor HP ibu, dan email. Lalu ada SMA. SMA itu memiliki 4 atribut. Yang pertama ada nama SMA, lalu alamat SMA, yang ketiga NPSN, dan yang terakhir akreditasi. Nah, untuk peserta didik dan SMA sendiri memiliki relationship, yaitu mendaftar. Jadi peserta didik itu mendaftar ke SMA. Lalu ada jurusan dan kelas. Jurusan dan kelas itu ada 3 atribut. Yang pertama nama jurusan, yang kedua kelas, dan yang terakhir jumlah siswa. Peserta didik diterima di SMA. Jadi antara peserta didik dan SMA itu ada relationship-nya. Lalu peserta didik yang diterima di SMA tersebut dibagi per jurusan dan kelas gitu. Jadi jurusan dan kelas dengan SMA itu memiliki relationship, yaitu dibagi. Selanjutnya entitas yang terakhir itu ada wali kelas. Wali kelas itu memiliki 3 atribut. Yang pertama nama guru, yang kedua NIP, dan yang terakhir mapelnya. Nah, jurusan dan kelas itu setiap kan tadi peserta didik yang diterima di SMA dibagi berdasarkan jurusan dan kelas. Nah, di setiap kelas itu memiliki wali kelas. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ramadhani dengan NIM 2102950. Saya di sini akan mempresentasikan bagaimana cara membuat tabel pada Microsoft Access. Yang pertama kita buka dulu Microsoft Access-nya. Terus di sini ada file name. Kita buat file name-nya dengan nama kita simpan. Terus kita klik create. Yang pertama ada view, terus namanya di sini ada klik OK. Ini ada yang pertama itu NISN, bikin buat terus ada nama, juga
Terus di sini ada juga. Terus ada alamat. Terus ada TPS. Ada juga. Terus ada juga. Juga ada di sini juga. Terus ada HP. Terus ada terus juga gambar juga. Karena gak ada pilihannya, maka kita buat isi pilihannya dengan cara pop-up wizard. Terus ayo detail. Karena gak ada representasi style. Ada jenis kelamin, ada pilihan mereka, info, ya, ini ada perempuan sahabat saya. Terus kita save. Selanjutnya klik create, upload design. Terus di sini ada text, terus ada NPSL text juga. Terus di sini ada next and finish. Kita buat email print. Dengan gambar
Yang pertama di sini ada tulisannya ada tiga, ada di sini. Ada terus ada kelas, kemudian ada pilihan yang pertama klik lookup wizard, ILTP, buat pilihannya di sini. Jumlahnya 50. Kita buat penelitiannya yaitu buat ju desain semuanya. Lookup wizard, ILTP, terus next. Lalu di sini ada next. Finish. Dari sini yang menjadi penelitiannya itu kita save dengan nama terus untuk membuat tabelnya relationship-nya kita klik database tool, terus relationship, terus kita klik 2 kali pada jurusan yang kelas, peserta didik SMA dan kelas. Terus yang pertama kita hubungkan antara MPSN dengan mata, terus kita klik
Baik. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Dia akan terhubung peserta didik dengan jurusan dan kelas, wali kelas, terus SMA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nita Kosimah Beruginting. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat form dari beberapa tabel yang sudah ada pada Microsoft Access. Pertama, kita akan membuat form pada tabel jurusan dan kelas. Nah, langkahnya, pertama kita klik menu Create, kemudian kita akan membuat form pada tabel jurusan dan kelas. Kemudian kita klik Form Wizard. Nah, lalu kita selected fields dengan menekan tanda ini, kemudian next, lalu kita pilih justify, kemudian next. Nah, dapat kita simpan dengan nama jurusan dan kelas form 1. Kemudian finish. Nah, ini adalah tampilan dari form jurusan dan kelas. Untuk melihat seluruhnya dapat kita geser saja. Nah, kemudian kita akan membuat form untuk tabel peserta didik. Caranya sama, yaitu kita klik menu Create, lalu kita pilih tabel peserta didik, lalu kita klik Form Wizard, kemudian kita selected fields, kemudian next, kita pilih justify, lalu next, dan kita simpan dengan peserta didik form 2. Dan finish. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika kita ingin melihat data selanjutnya, maka kita dapat menggeser saja. Nah, kemudian kita akan membuat form untuk tabel SMA. Kita pilih Form Wizard, kita selected files, selected fields, next, kita pilih justify, lalu next,
kita simpan dengan SMA form 3. Lalu finish. Nah, kemudian kita akan membuat form untuk tabel terakhir. Caranya sama juga. Kita klik form wizard, select it fields, next, justify, next. Kita simpan dengan form 4. Nah, maka tampilannya adalah seperti ini. Baiklah, saya Darotu Iliza dengan NIM 2102974 akan menjelaskan mengenai cara mengolah data dengan Microsoft Access dengan bagian report. Report merupakan fasilitas dalam Microsoft Access yang berfungsi untuk mencetak data dalam bentuk laporan. Dengan report, kita menjadi lebih leluasa dalam membuat laporan. Data yang digunakan untuk membuat laporan dapat berasal dari tabel maupun query. Baiklah, untuk selanjutnya, langkah-langkah dalam pengolahan data dalam bentuk report, yaitu untuk membuat report dari form jurusan dan kelas, peserta didik, SMA, wali kelas, itu bisa memulai dari menu pilihan create, kemudian pilihlah report wizard. Nah, di sini akan terlihat tampilan seperti ini. Kemudian pilihlah tabel yang mau dibikin reportnya. Di sini karena saya sudah membuat report tabel dari jurusan dan kelas serta peserta didik, maka saya akan membuat report dari tabel SMA. Kemudian setelah itu, pindahkan file-file yang di sebelah kiri ke sebelah kanan. Kemudian tekan next, dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian tekan next lagi. Nah, di sini berguna untuk menyusun data dari atas ke bawah. Itu ascending. Sedangkan descending dari bawah ke atas. Nah, untuk yang tampilan pertama, saya bikin NPSN, kemudian nama SMA, akreditasinya, kemudian alamat SMA. Nah, kemudian selanjutnya tekan next. Nah, untuk bagian ini, itu pilihlah layout dan orientasi dari report yang diinginkan. Di sini saya memilih layout dalam bentuk tabular dan orientasi portrait. Setelah itu tekan next. Maka akan terlihat seperti ini. Pada bagian ini untuk judul dari report tersebut. Dan pada menu bagian ini untuk melihat preview dari report, dan pada menu yang kedua yaitu apakah teman-teman ingin memodifikasi dari desain report tersebut. Nah, saya pilih bagian menu yang kedua. Setelah itu tekan finish. Nah, beginilah tampilan dari report SMA, teman-teman. Teman-teman bisa pilih warna yang diinginkan.
Nah, begitulah cara dari pengolahan data dengan Microsoft Access dalam bentuk report. Jika ingin membuat report balik kelas, maka ulangilah langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selain itu untuk ingin melihat tampilan bagaimana report tersebut, pilihlah menu file, kemudian pilih report view. Maka seperti ini report dari SMA. Teman-teman bisa langsung print report tersebut. Untuk jurusan dan kelas, beginilah bentuknya. Untuk report peserta didik, beginilah. Nah, setelah saya bikin report wali kelas, beginilah bentuk dari report wali kelas. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai cara pengolahan data Microsoft Access dalam bentuk report. Semoga membantu teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.